Pada saat yang bersamaan, terlihat di CCTV Scott yang ingin kembali masuk ke sana. Dia membawa beberapa tulisan di kertas, dan alangkah terkejutnya mereka semua ketika melihat wajah Scott yang rusak parah terkena radiasi. Scott menunjukkan kertas yang bertuliskan "Aku meminta maaf", dan satunya lagi bertuliskan "Cinta". Dia menaruh tulisan itu di tanah, kemudian pergi dari sana. Di sini, Chris yang masih saudara tiri dengan Scott merasa kasihan dan harus menyusulnya untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Pada saat itu juga, Chris langsung menuju pintu keluar dan berniat untuk menyusul saudara tirinya itu. Tetapi pada saat pintu terbuka, tiba-tiba Chris menangis dan mengurungkan niatnya untuk keluar dari sana. Mereka mulai frustasi dengan apa yang terjadi. Chris terus mencoba meminta bantuan, dan di sisi lain, Josh menuliskan nama Scott pada lukisan pohon milik Camilla, yang berarti Scott telah tiada. Sudah 100 hari lebih mereka berada di dalam bunker itu. Terlihat Kit sedang melancarkan aksinya kembali dengan mencuri makanan di gudang makanan. Kali ini dia tertangkap basah oleh Chris. Chris yang sangat emosi langsung menghantamkan Kit ke lemari besi tersebut. Mamam. Setelah itu, Kit pergi ke kamar Amy dan di sana Amy mengobati luka di kepala Kit. Tetapi di sini Kit mengatakan bahwa dia menyimpan makanan itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi dia menyimpan makanan itu untuk anak dari Amy ketika sudah terlahir nanti. Your baby. Mendengar hal itu, Amy sangat terkejut. Kit sudah berusaha menjelaskan kepada Camilla bahwa dia tidak mencuri makanan, tetapi Camilla tetap saja tidak mempercayainya. Kit yang sangat terluka akan hal itu, kemudian nekat pergi keluar bunker untuk mengambil jas dari tubuh Scott. Setelah selesai dengan itu, dia kembali ke bunker mencuci jas itu dan mengumpulkan semua orang di meja makan. Semua orang takut akan terpapar radiasi yang dibawa oleh Kit. Dan di sini, Kit meminta untuk membagi semua persediaan secara adil, supaya mereka semua percaya bahwa dia tidak mencuri makanan tersebut. Semua dibagi rata. Makanan, minuman, air, dan semua yang ada di dalam bunker tersebut dibagi rata. Akhirnya setelah perdebatan singkat itu, Chris menyetujuinya. That's what you want. Divide this stuff. Hari-hari mereka lalui seperti biasa. Karena token listrik belum diisi, tiba-tiba saat Josh sedang mengecek tanaman hidroponik, lampu di bunker tersebut berkedip-kedip. Tetapi, ternyata itu semua adalah ulah. Tak lama dari itu, sistem di bunker tersebut mengatakan bahwa persediaan oksigen yang dapat didaur ulang hanya tersisa 22%, dan bahan bakar untuk itu tinggal 15%. Scene berpindah pada saat Josh melakukan aktivitas seperti biasanya, yaitu berlari di atas treadmill. Tetapi di sini Josh terlalu memaksakan diri sehingga dia kelelahan dan membuatnya batuk. Bersamaan dengan itu, Travis menghampiri Josh dan memberi alat bantu pernafasan miliknya. Di sini terlihat mereka semua mendapatkan kabar baik dari Angkatan Darat Amerika Serikat yang menyediakan tim medis di suatu wilayah. Tetapi masalahnya, wilayah itu sangat jauh dari tempat mereka berdiri saat ini. Di sini, Chris dan Amy memutuskan untuk pergi ke wilayah tersebut untuk mencari bantuan. Mereka pun segera berkemas dan membawa beberapa bekal yang akan mereka bawa ketika dalam perjalanan nanti. Tetapi, saat Amy menuju pintu keluar, tiba-tiba dia merasakan sakit perut dan akan melahirkan. Amy pun berteriak minta tolong. Tak lama, Camilla, Josh, dan yang lain pun ikut menolong Amy. Setelah Amy berhasil melahirkan, mereka semua merasa kacau karena Amy telah tiada tepat di depan mata mereka semua. Terutama Chris yang terlihat sangat terpukul akan hal itu.
Beruntung anak dari Amy masih selamat dan dirawat oleh Camilla. Di sini, Kit ingin merawat anak itu karena dialah yang mempunyai cadangan makanan untuknya. Tetapi Camilla yang sudah sejak awal tidak menyukai Kit, mengambil anak itu kembali dan pergi dari sana. Scene berpindah pada saat Chris memutuskan untuk pergi dari sana dengan membawa tubuh Amy dan pergi tanpa memakai jas anti radiasi. Di sini Chris meninggalkan pesan bahwa dia meminta maaf karena sudah tak punya harapan hidup lagi dan memutuskan untuk pergi dari sana. Scene memperlihatkan lukisan Camilla yang sudah ada nama Scott, Chris, dan Amy, yang berarti bahwa mereka bertiga sudah meninggal. Oksigen dalam bunker tersebut semakin menipis, dan di sini Travis sudah tak tahan dengan asma yang dideritanya. Diperlihatkan lagi nama Travis yang tertulis dalam lukisan, yang berarti bahwa Travis juga sudah meninggal, dan hanya menyisakan 4 orang di dalam bunker tersebut, yaitu Camilla, Josh, Kit, dan si anak. Di sini terjadi kebocoran air pada sistem pipa bunker tersebut. Josh dan Camilla yang sedang tidur seketika terbangun. Josh segera pergi untuk mengatasi kebocoran dan Camilla pergi untuk mencari anak Amy yang sudah dibawa oleh Kit. Di sini perkelahian Kit dan Camilla tak terelakkan karena memperebutkan anak tersebut. Di sisi lain, Josh yang berusaha menangani ini semua ternyata gagal. Sistem akan segera masuk ke dalam mode hibernasi, di mana dalam mode tersebut, semua sistem penting akan dimatikan, pemanasan, pemutusan pasokan air dan listrik. Josh mencoba menyalakan ulang generatornya secara manual, tetapi karena mendengar suara tembakan, dia langsung bergegas menuju sumber suara tersebut. Camilla harus berusaha keras untuk mengalahkan Kit yang pada saat itu membawa pistol. Dan akhirnya, Camilla berhasil menggendong anak itu lagi dari kejaran Kit. Tetapi tak lama dari itu, Kit berhasil menemukan Camilla di suatu lorong dan menodongkan pistol ke arahnya dengan mengancam akan menembakkan pelurunya jika dia tidak mau menyerahkan anak itu. Tetapi di sini Josh datang dan menyuruh Camilla untuk memberikannya. Awalnya, Camilla menolak hal tersebut. Tetapi, karena perkataan dari Josh membuat Camilla mau menyerahkan dan mereka akan memanggil anak itu dengan nama Amy. Scene berpindah pada saat Josh dan Camilla pergi dari bunker itu dengan memakai kedua jas anti radiasi di gudang penyimpanan. Dan pada saat mereka sampai di dunia luar, mereka dikejutkan dengan kondisi bumi kala itu. Semua pohon, tumbuhan, bangunan, dan tanah seperti habis terbakar. Semua kering dan berdebu. Film ditutup dengan mereka yang bergandengan tangan dan melangkahkan kaki pergi dari bunker tersebut. Film pun berakhir. Akhirnya kelar juga. Dalam film ini kita disajikan dengan ketegangan, ketakutan, rasa kehilangan, dan kebersamaan. Hal positif yang dapat kita ambil dari film ini adalah kita sebagai sesama manusia harusnya saling menjaga dan mengurangi permusuhan. Kalau permusuhan itu sama mantan, ya udah biasa lah. Tapi jika permusuhan itu antar negara dan mengakibatkan perang nuklir, apa yang mereka dapat? Jika seluruh isi bumi dihancurkan oleh mereka sendiri. Maka dari itu, pereratlah tali persaudaraan, karena persaudaraan yang kuat akan membuat hidup kita semua damai selagi harga korek masih 2.500. Harga 2.000-an aja kalau korek diambil teman bisa musuhan, apalagi harga 10.000 bisa perang nuklir. Saya pamit undur diri, see you in the next video, dan bye-bye.